Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Destianti dengan NIM 204210253 dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah kelas 3H. Dalam video ini, saya akan membahas materi landasan pengembangan kurikulum untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Ica Wandari Anisia SPD MPD. Baiklah, sebelum saya akan menjelaskan mengenai landasan pengembangan kurikulum, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki arti penting dalam sistem pendidikan. Sebab kurikulum bukan hanya dirumuskan tentang tujuan yang akan dicapai sehingga jelas arah pendidikan, akan tetapi kurikulum juga menjelaskan tentang pemahaman, pengalaman belajar setiap siswa. Karena begitu pentingnya fungsi dan peran kurikulum, maka setiap pengembangan kurikulum pada jenjang manapun harus didasarkan oleh asas-asas tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum merupakan kegiatan yang sangat kompleks yang memerlukan dasar-dasar pertimbangan bagi pengambilan keputusan yang mendalam dan mendasar. Seperti halnya dalam menentukan tujuan pendidikan yang harus dicapai oleh suatu sekolah, harus ditindaklanjuti dengan pengambilan keputusan yang cermat dan menentukan mata pelajaran serta konten atau bahan ajar yang harus dimasukkan dalam kurikulum. Dan perlu pula ditetapkan rekomendasi dalam memilih kegiatan, pembelajaran, dan pengalaman belajar yang dapat menunjang pencapaian tujuan-tujuan dan tujuan-tujuan khusus pendidikan dan pembelajaran. Untuk itu, maka pentingnya ditetapkan landasan-landasan pendidikan yang mendasari perkembangan kurikulum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum merupakan kegiatan yang sangat kompleks yang memerlukan dasar-dasar pertimbangan bagi pengambilan keputusan yang mendalam dan mendasar. Seperti halnya dalam menentukan tujuan pendidikan yang harus dicapai oleh suatu sekolah, harus ditindaklanjuti dengan pengambilan keputusan yang cermat dan menentukan mata pelajaran serta konten atau bahan ajar yang harus dimasukkan dalam kurikulum. Dan perlu pula ditetapkan rekomendasi dalam memilih kegiatan, pembelajaran, dan pengalaman belajar yang dapat menunjang pencapaian tujuan-tujuan dan tujuan-tujuan khusus pendidikan dan pembelajaran. Untuk itu, maka pentingnya ditetapkan landasan-landasan pendidikan yang mendasari perkembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum memiliki 7 macam pengembangan. Di antaranya yang pertama, landasan filosofis, yang kedua, landasan psikologis, yang ketiga, landasan organisasi, yang keempat, landasan sosiologi, yang kelima, landasan ilmu dan teknologi, yang keenam, landasan historis, dan yang ketujuh, landasan yuridis. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis sangat penting dalam pengembangan kurikulum dalam mendapatkan sebuah konsep atau rancangan yang dipikirkan secara sistematis, logis, dan mendalam, sehingga mampu menuangkan konsep yang lebih baik. Filsafat juga memberikan landasan-landasan dasar bagi ilmu. Keduanya dapat memberikan bahan bagi manusia untuk membantu memecahkan berbagai masalah dalam kehidupannya. Dan adapun 3 cabang besar filsafat atau filosofi, yaitu yang pertama, metafisika yang membahas segala yang ada di alam ini. Yang kedua, epistemologi atau yang membahas kebenaran. Dan yang terakhir, aksiologi yang membahas nilai. Kedua, landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan karakteristik fisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksi dengan lingkungannya.
Perilaku tersebut merupakan manifestasi dari ciri-ciri kehidupannya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor. Karakteristik perilaku individu pada tahap perkembangan serta pola-pola perkembangan individu menjadi kajian psikologi perkembangan atau kemajuan-kemajuan yang dialami anak sebagian besar terjadi karena usaha sadar belajar, baik berlangsung melalui proses peniruan, pengingatan, kebiasaan, pemahaman, penerapan, maupun pemecahan masalah. Pendidik atau guru melakukan berbagai upaya dan menciptakan berbagai kegiatan dengan dukungan berbagai alat bantu pengajaran agar anak-anak belajar. Cara belajar yang mana membutuhkan studi sistematik yang mendalam. Studi demikian merupakan bidang pengkajian dari psikologi belajar. Jadi, minimal ada 2 bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Keduanya sangat diperlukan baik di dalam merumuskan tujuan, memilih dan menyusun bahan ajar, memilih dan menerapkan metode pembelajaran serta teknik-teknik penilaian. Yang ketiga, landasan organisasi. Landasan organisasi yaitu rencana untuk kepentingan peserta didik. Maka dari itu, bahan atau isi pelajaran harus dituangkan dalam organisasi tertentu agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Organisasi atau kurikulum berkaitan erat dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Jenis-jenis organisasi kurikulum yang dimaksud sebagaimana dikemukakan berikut ini. Yang pertama, kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Yang kedua, kurikulum gabungan. Yang keempat, landasan sosiologi. Landasan sosiologi dalam pengembangan kurikulum, pada dasarnya kurikulum harus mampu mengembangkan manusia sehingga mereka memiliki karakteristik dan sifat-sifat yang diperlukan baik oleh dirinya sebagai suatu pribadi maupun oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Konsekuensinya, kurikulum dikembangkan berdasarkan nilai yang berlaku di masyarakat. Landasan sosial dan budaya merupakan salah satu landasan yang seharusnya menjadi kepedulian utama dalam proses pengembangan kurikulum. Yang kelima, landasan ilmu dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni termasuk salah satu landasan pengembangan kurikulum. Bahkan, termasuk landasan yang tidak kalah pentingnya dalam landasan-landasan yang lain. Alasannya, pesatnya perkembangan iptek secara otomatis akan mempengaruhi pola pikir masyarakat berkembang dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini sangat berpengaruh besar terutama dalam dunia pendidikan. Dituntut untuk mengadakan inovasi-inovasi dalam berbagai aspeknya. Di antaranya fasilitas pendidikan, personal pendidikan, pengelolanya, standar mutunya, termasuk dalam kurikulumnya. Yang keenam, landasan historis. Landasan historis berkaitan dengan formula program-program sekolah pada waktu lampau yang masih hidup sampai sekarang atau yang pengaruhnya masih berat pada kurikulum saat ini. Kurikulum yang dikembangkan saat ini harus dipertimbangkan apa yang telah dilakukan dan apa yang telah dicapai melalui kurikulum sebelumnya. Begitu pula selanjutnya, perlu mempertimbangkan kurikulum yang ada sekarang waktu mengembangkan kurikulum di masa depan. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, landasan yuridis. Landasan yuridis atau landasan hukum pengembangan kurikulum pada umumnya adalah undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah yang saat ini sedang berlangsung. Baiklah, itulah pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.